Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. 9 hari kemudian, di atas lembah pegunungan hijau subur, air terjun kecil mengalir ke bawah seperti sepotong sutra keperakan. Aliran air terjun mengalir ke danau kuno. Danau kuno itu berwarna giok yang dalam dan gelap, dengan riak di permukaan air. Di kolam, semua jenis ikan mas berenang. Di atas batu putih di samping air, Feng Jinhuang duduk dengan mata tertutup. Wajahnya, cerah dan cantik, terpantul di air, menyebabkan danau kuno ini mendapatkan keanggunan yang cemerlang. Ikan mas berwarna-warni di dalam air kolam yang jernih, air terjun keperakan, dan lembah hijau semuanya saling melengkapi. Namun, alis cantik Feng Jinhuang sangat berkerut. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, setiap kali dia menutup matanya selama lebih dari 30 napas, sebuah gambar melintas di benaknya dari lubuk hatinya. Di puncak gunung kristal merah muda yang termasyhur, seorang pria telanjang menatapnya dengan pupil hitam menakutkan. Dia tergeletak di tepi tebing, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat semua yang ada di tubuh pria itu. Lengan kirinya yang berdarah dengan lubang berdarah, otot-ototnya yang kuat, dadanya yang lebar, dan benda besar di antara kakinya, gambar itu terukir di dalam hatinya. Kenangan itu begitu jelas sehingga peristiwa hari itu tidak akan pernah bisa dilupakan oleh wanita yang sombong ini. Apalagi setelah itu, pria itu mengulurkan kaki kanannya dan menginjak wajahnya. Feng Jinhuang ingin melupakan perasaan diinjak-injak wajahnya, namun perasaan itu begitu jelas sehingga dia bisa mengingatnya dengan jelas bahkan sekarang. Lupakan saja, lupakan dia. Jaga ketenangan pikiran, kedamaian, ketenangan pikiran, tenang. Feng Jinhuang bernapas semakin cepat. Nafasnya menjadi lebih berat, dan dadanya bergerak cepat sebagai hasilnya, dan menjadi lebih cepat. Di dalam hatinya, rasa malu, penghinaan, dan kebencian bercampur menjadi satu kesatuan, berubah menjadi gunung berapi. Beraninya dia berani melakukan itu padaku. Ah! Feng Jinhuang tidak tahan lagi, dan tiba-tiba membuka mata Phoenix-nya dan tiba-tiba berdiri, mengangkat kepalanya dan berteriak. Boom! Gunung berapi di hatinya meletus, memenuhi dadanya dengan amarah, hampir melelehkan seluruh tubuhnya. Kamu adalah pria tercela dan tidak tahu malu, kamu berani menginjak wajahku. Aku ingin mencabik-cabikmu. Feng Jinhuang meraung, matanya bersinar dengan api saat dia meninju secara acak. Bam 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 bam. Suara penghancuran yang keras, seperti suara guntur, meletus terus-menerus. Mata Feng Jinhuang memancarkan api yang indah menguapkan danau kuno dan membakar perbukitan hijau di sekitarnya. Dia meninju tanpa target, saat rentetan hiruk-pikuknya membuat bebatuan gunung di sekitarnya terbang, saat tanah retak. Setelah hampir beberapa napas pendek, Feng Jinhuang benar-benar menghancurkan lembah. Kekuatan pertempuran yang begitu menakutkan, bahkan jika 10 Fang Yuan menyerang bersama, dia tidak bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Ah! Aku ingin merobek dagingmu, anggota tubuh demi anggota badan. Saya ingin menginjak tulang Anda dan menghancurkannya berkeping-keping. Aku akan membuatmu menderita selama 7 hari 7 malam. Aku bersumpah, aku akan membuatmu menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Aku ingin kamu mati dan menyesali semua yang telah kamu lakukan padaku. Kemudian, aku akan mengubahmu menjadi abu dan menyebarkanmu ke angin. Feng Jinhuang berteriak tanpa henti. Kemarahan di dadanya membuatnya kehilangan semua rasionalitas. Beberapa ratus mil jauhnya, ada pondok rumput yang dibangun di puncak gunung. Melalui jendela pondok, sepasang mata indah menatap Feng Jinhuang, tampak khawatir. Oh, Feng kecilku. Di dalam pondok, seorang wanita cantik mengenakan sutra putih yang dihiasi dengan ikat pinggang hijau. Dia bermartabat dan anggun, memiliki kemiripan dengan Feng Jinhuang. Dia adalah ibu kandung dari Feng Jinhuang, peri Bai Qing, peringkat 6 Gu abadi. Berhentilah mencari, Anda telah mengawasinya 7 atau 8 kali selama 10 menit terakhir. Teh pasang laut giok yang saya seduh dengan hati-hati untuk Anda sudah mulai dingin sekarang, duduklah dan minumlah. Feng Jiuge duduk di sisinya, berkata tanpa daya, minum, minum,
minum, yang kamu pedulikan hanyalah minum teh. Apakah Feng Jin Huang bahkan putrimu? Sebagai ayahnya, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Bai Qing berbalik, alisnya berkerut dan nadanya kesal. Mendesah, putri kami, Feng Er, selalu kompetitif sejak dia masih kecil. Bakatnya luar biasa, dan tidak ada yang cocok dengannya di sektenya, tetapi tiba-tiba dia tersandung dan kalah. Hu Immortal Inheritance adalah kegagalan pertama dalam hidupnya, tetapi itu juga yang paling penting. Kamu adalah ayahnya, tapi kamu sebenarnya masih ingin minum teh di sini. Jangankan kegagalannya, yang lebih penting adalah, Feng Er menderita kerugian besar. Dia benar-benar diinjak-injak oleh seseorang. Pikirkanlah, Feng Er bangga dan tidak pernah memperhatikan pria seusianya. Namun dia dipukuli sedemikian rupa, dengan kaki seseorang di wajahnya, dan untuk pertama kalinya, melihat tubuh pria seumuran. Ini, semakin banyak peri Bai Qing berbicara, semakin cemas dia tumbuh, dan matanya perlahan memerah. Feng Jiuge menatapnya dan segera bangkit, berada di sisinya, memeluknya. Dia dengan panik menghiburnya, jangan menangis King Erku. Bukankah suamimu masih di sini? Padahal, menurut saya, acara ini bukannya tanpa manfaat. Aduh, apa gunanya? Bai Qing menatapnya dengan ragu. Feng Er adalah kebanggaan dan kegembiraan kita, aku bangga padanya namun juga khawatir. Dia terlalu kompetitif dan selalu ingin mendapatkan tempat pertama. Ya, bakatnya lebih tinggi dari saya, dan dia juga memiliki kemampuan pemahaman yang hebat, tetapi bagaimana jika bakatnya lebih tinggi, apakah itu lebih tinggi dari semua pahlawan di dunia? Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, bisakah itu dibandingkan dengan bulan kuno yang terpencil? Feng Jiu menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Bulan kuno terpencil yang hebat, Putri Renzu, gagal berkali-kali. Feng Er selalu mengalami kesuksesan dan kemenangan tetapi tidak pernah memahami rasa kegagalan. Ini adalah salah satu kekurangannya, dan juga kelemahannya. King Er, kamu adalah Gu Abadi peringkat 6, dan aku adalah Gu Abadi peringkat 7, tetapi bahkan jika itu adalah Yang Mulia Abadi atau Yang Mulia Iblis peringkat 9, mereka hanya bisa hidup lama, tetapi tidak selamanya. Kami dapat melindungi Feng Er sekarang, tetapi suatu hari kami akan meninggalkannya. Pada saat itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mengalami kegagalan ini akan membantunya menjadi dewasa. Burung meninggalkan sarang dan terbang sendirian. Setelah mereka menahan kemunduran, mereka dapat melatih sayap mereka dan bertarung di langit. Di masa depan, ketika Feng Er meninggalkan kita, kita bisa lega. Feng Er adalah bayiku, aku tidak akan menyukai apa-apa selain melindunginya di dalam tanah yang diberkati selamanya. Peri Bai Qing bersandar di dada Feng Jiuge saat dia menyeka air matanya. Dia menghela nafas dan berkata, kamu benar, Feng Er akan meninggalkan kita suatu hari nanti, kita harus membiarkannya berlatih. Lebih banyak, tapi ini terlalu banyak, dia kehilangan terlalu banyak kali ini. Hu Immortal Inheritance hilang, dia bahkan diintimidasi oleh pemuda sekte Immortal Clan itu, apakah kamu sebagai ayahnya tidak akan melakukan apa-apa? Feng Jiu mendengus, menyipitkan mata saat matanya bersinar dengan cahaya dingin, sekte Bangau Abadi memang melangkah terlalu jauh, meskipun mereka telah berjanji untuk memberi kompensasi kepada kami dan 8 sekte besar lainnya. Tapi Feng Er adalah putriku, bagaimana dia bisa mengalami intimidasi seperti itu? Saya sudah menulis surat dan itu telah dikirim kepada mereka. Jika He Feng yang ini tidak tahu apa yang baik untuknya, saya akan pergi ke sekte mereka untuk menemukannya dan menyelesaikan skor. Hati peri Bai Qing mereda, ternyata suaminya sudah bertindak. Tapi segera, Bai Qing gugup dan menatap suaminya, suamiku, jangan gegabah, jangan membuat keributan besar. Kembali ketika Anda menyerang 10 sekte teratas, sekte Bangau Abadi juga menjadi salah satu korbannya. Mereka tahu bahwa Anda yang terkuat, tetapi jangan melakukan hal semacam ini lagi. Saya tahu, haha, kamu bisa nyaman. Feng Jiuge menenangkan istrinya berbaring di pelukannya, matanya tanpa sadar menyipitkan mata saat dia mendengus dalam hatinya, dari 10 sekte teratas di benua tengah sekarang, tidak ada yang layak untuk berhadapan denganku. Selatan benua tengah, 30.000 kaki di atas pegunungan. Di langit, Gunung Feihe mengambang di antara lautan awan,
terlihat megah dan megah. Pepohonan bergoyang di gunung saat 10.000 bangau terbang, memancarkan suasana hidup dari kediaman abadi. Saat ini, di Paviliun Sang King di puncak gunung, itu adalah suasana yang berat dan suram. Feng Jiuge telah melangkah terlalu jauh. Tetua pertama tertinggi menatap dengan marah, tangannya mencengkeram surat tipis saat dia gemetar karena marah. Dengan keras, dia membanting surat itu di atas meja batu giok putih. Dalam surat itu, Feng Jiuge mencantumkan beberapa tuntutan sombong. Namun meskipun demikian, tetua pertama tertinggi tidak berani menghancurkan atau membakar surat ini. Surat ini bersinar dengan warna hijau biru, itu adalah transformasi dari huruf peringkat 5 yang mengirim burung hijau Gu. Setelah dihancurkan, Feng Jiuge akan merasakannya, jika dia menjadi marah, situasinya akan menjadi merepotkan. Orang ini, Feng Jiuge, lahir di Jalan Iblis. Di masa lalu, dia memperoleh kesempatan langka dan berkultivasi dengan susah payah, tanpa suara mencapai peringkat 6 alam Gu abadi. Begitu dia keluar, dia membuat dunia takjub saat dia menantang semua pahlawan di dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. 10 sekte mengirim orang untuk menantangnya, tetapi mereka semua kalah telak, terpaksa bergabung untuk melawannya. Feng Jiuge tidak takut, bertarung saat dia melakukan perjalanan lebih dari 10 juta mil, tiba-tiba mengubah taktiknya dan pergi ke Naga Kuning, menyebabkan 10 sekte kalah total. Adegan itu benar-benar kacau dan tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Untungnya, peri King dari Spirit Affinity House menggerakkannya dengan cinta sejati, akhirnya mereformasi kepala iblis ini. Dulu, Feng Jiuge menggunakan kultivasi peringkat 6-nya dan menyebabkan keributan di antara 10 sekte, itu tak terbayangkan. Sekarang, dia memiliki kultivasi peringkat 7 dan memiliki rumah afinitas roh, salah satu dari 10 sekte yang mendukungnya. Orang ini memiliki sikap abadi surgawi, meskipun permintaannya sedikit sombong, kita dapat menyetujuinya. Tetua kedua tertinggi mengeluarkan surat itu, membacanya dan berkata dengan nada tenang. He Feng Yang, bagaimana bisa ada kesalahan besar dalam masalah ini yang Anda tanggung jawab? Fang Yuan itu sama sekali bukan murid kita, motif apa yang kamu miliki, membelanya seperti ini? Suara gemuruh bergema di Paviliun Sang King, menyebabkan jendela bergetar. Orang yang berbicara adalah Lei Tan, peringkat 6 Gu abadi, dan berselisih dengan He Feng Yang. Tempat dengan orang memiliki konflik, Sekte Bangau Abadi juga memiliki konflik dan persaingan antar faksi. Sekaligus, semua tatapan tertuju pada He Feng Yang. He Feng Yang seperti seorang pemuda, lembut seperti batu giok. Sepasang alis berwarna giok memanjang ke pinggangnya. Ekspresinya tenang, melihat sekeliling perlahan, lalu tertawa dan berkata, Fang Yuan ini memang bukan murid kita, tetapi saudaranya Fang Zheng adalah salah satu dari kita, pemimpin murid elit generasi ini. Lei Tan mencibir, kerabat murid elit kecil, dia layak mendapat dukungan kami, seluruh sekte Bangau Abadi. He Feng Yang, tahukah Anda berapa banyak kompensasi yang harus kami berikan kepada 9 sekte untuk Fang Yuan ini? Tentu saja aku tahu. He Feng Yang melirik Lei Tan, tertawa jijik, tapi hal-hal ini, bahkan jika Anda mengalihkannya dengan 3, tidak dapat dibandingkan dengan tanah yang diberkati Wu Immortal. Belum lagi Gu perjalanan abadi tetap. Seketika, banyak tetua tertinggi mengerti. He Feng Yang, apa yang Anda coba katakan? Lei Tan mengerutkan kening, bertanya dengan tidak sabar. He Feng Yang hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Lei Tan. Itu adalah tetua ketiga tertinggi yang tertawa dan menjawab, saya mengerti niat penatua Feng Yang. Jika kita tidak memilih untuk melindungi Fang Yuan ini, tanah yang diberkati Wu Immortal masih akan diperebutkan oleh 10 sekte. Namun, dengan mengakui bahwa Fang Yuan adalah anggota sekte Bangau Abadi kami telah melenyapkan 9 lawan lainnya, hanya membiarkan sekte Bangau Abadi kami merebut kendali atas tanah yang diberkati ini. Tatapan Lei Tan berkedip dan ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia tidak lagi mengajukan pertanyaan apapun. Pada saat ini, He Feng yang berdiri dari kursinya. Dia pertama-tama menangkupkan tinjunya ke arah tetua ketiga tertinggi yang menjelaskan alasannya, tetua ketiga bijaksana. Hal-hal terjadi terlalu tiba-tiba, siapa sangka seorang manusia akan menggunakan perjalanan abadi tetap Gu abadi untuk muncul di puncak gunung Danghun dan mewarisi tanah yang diberkati Wu Immortal di depan semua orang.
Warisan Hu Immortal ini ada di Gunung Tianti. Semua orang mungkin tahu Gunung Tianti adalah tangga yang terhubung ke Istana Surgawi. Meskipun dihancurkan dan telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, itu masih mewakili kekuatan pengadilan surgawi. Di satu sisi, menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal menyerang Gunung Tianti, dan menyerang Gunung Tianti menyerang pengadilan surgawi. Jadi, meskipun ada banyak tanah yang diberkati di Gunung Tianti, tidak pernah ada orang yang memiliki keberanian untuk menyerangnya. Bahkan kali ini, kami menunggu tanah yang diberkati Hu Immortal dibuka sebelum kami 10 Gu Immortals bergabung untuk memperbesar lorong, tanpa niat menyerang. Bahkan jika kita benar-benar menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal, tanah yang diberkati memiliki roh tanah yang akan membutuhkan setidaknya 3 peringkat 6 Gu Immortal untuk bergandengan tangan dan bahkan kemudian mereka mungkin tidak berhasil. Selain itu, area kendali tanah yang diberkati dilindungi oleh Gunung Danghun. Tanpa 5 atau 6 Gu Immortal yang bekerja sama dengan sungguh-sungguh, siapa yang berani mengatakan mereka bisa naik ke puncak? Lei Tan, bisakah kamu? Lei Tan mendengus, dia ingin membalas tetapi pada akhirnya tetap diam. Di tanah yang diberkati, roh tanah dapat dengan bebas memobilisasi semua sumber daya dan kehebatan pertempuran mereka dapat dibandingkan dengan Gu Immortal. Yang paling penting adalah roh tanah dapat menekan cacing Gu peringkat 1 hingga 5. Jika Gu Immortal ingin menyerang tanah yang diberkati, senjata terkuat mereka adalah Immortal Gu karena roh darat tidak dapat membatasi Immortal Gu. Namun, Immortal Gu sulit ditemukan dan banyak Gu Immortal bahkan tidak memiliki satupun Immortal Gu. Bahkan jika mereka melakukannya, itu mungkin belum tentu cocok untuk menyerang. Ini adalah situasi klasik serangan rendah tetapi pertahanan tinggi. Jika mereka bertekad untuk menyerang tanah yang diberkati, seringkali akan membutuhkan kerjasama dari beberapa Gu Immortal untuk menciptakan keunggulan numerik, dan kemudian bersaing melalui pengeluaran esensi abadi. Setelah esensi abadi tanah yang diberkati habis, mereka bisa memulai serangan mereka. Namun sebenarnya, kecuali jika itu adalah situasi khusus, Gu Immortals jarang menyerang tanah yang diberkati. Karena itu benar-benar tidak sepadan. Esensi abadi tidak hanya berharga dan sulit dikumpulkan, ada juga bahaya tanah yang diberkati menghancurkan diri sendiri. Dalam kasus di mana roh tanah tidak dapat bertahan dan memilih untuk menghancurkan tanah yang diberkati, angin asimilasi akan bertiup dan menghancurkan segalanya, menyebabkan para penyerang tidak mendapatkan keuntungan. Ketika Gu Immortals menyerang tanah yang diberkati, mereka sering tidak mendapatkan apa-apa dan malah menderita kerugian besar. Kecuali itu masalah kebencian yang mendalam, tidak ada yang akan setuju untuk melakukan transaksi seperti itu yang hanya menciptakan kerugian. Melihat Lei Tan tetap diam, He Feng yang melanjutkan, Fang Yuan itu naik ke puncak dan mendapatkan warisan, segera memerintahkan roh tanah untuk menutup tanah yang diberkati. Fang Yuan dan Fang Zheng terlihat hampir sama, Gu Immortals dari 9 sekte lainnya menyadari hal ini dan tanpa sadar mengira ini adalah gerakan tersembunyi sekte Bangau Abadi kami dan menanyai saya satu demi satu. Pada saat itu, saya berpikir bahwa jika saya mengatakan yang sebenarnya, kepemilikan warisan abadi Wu akan diputuskan sekali lagi karena 10 sekte masih akan bersaing dan memperebutkannya. Jadi, saya mengakuinya, dan bahkan jika kami harus membayar harga seperti itu untuk itu, kami telah menyingkirkan 9 sekte besar lainnya dari persaingan. Seperti ini, kita diam-diam dapat menyusun strategi tentang tanah yang diberkati Hu Immortal tanpa mengkhawatirkan kekuatan lain. He Feng yang menjelaskan keseluruhan cerita, Lei Tan mendengus dan bertanya, ada masalah besar dalam rencana ini. Tanah yang diberkati Hu Immortal berada di Gunung Tianti dan juga ditutup sekarang, tanpa menyerang dan membuat celah, bagaimana kita bisa masuk? He Feng yang tertawa, sepertinya dia sudah memprediksi ini, bagaimana mungkin saya tidak punya rencana. Tanah yang diberkati menghadapi bencana dan kesengsaraan, Hu Immortal meninggal selama bencana duniawi kelima. Saya sudah menghitung waktu, tanah yang diberkati Hu Immortal akan menghadapi bencana duniawi ke-6 dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Fang Yuan hanyalah manusia, bagaimana dia bisa tahu bagaimana menahan bencana duniawi? Bahkan dengan bantuan roh tanah, tanpa dukungan sekte, tanah yang diberkati akan menderita kerusakan berat pada saat itu dan celah akan muncul. Lei Tan mengejek, bahkan jika ada celah, apakah kamu berani menyerang?
Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa warisan Hu Immortal ada di Gunung Tianti? He Feng yang langsung menjawab, menyerang secara paksa adalah langkah yang mengerikan dan kami hanya akan menggunakannya jika semuanya gagal. Bahwa Fang Yuan hanyalah manusia, selama celah muncul dan kita menggunakan beberapa rencana dan skema, apakah ada kekhawatiran gagal menangkapnya? Hehe, begitu bencana bumi berlalu, dia pasti akan mulai khawatir. Dan haus akan bantuan eksternal. Saya sudah merencanakannya, pertama kita menggunakan Fang Zheng dan menggunakan kekerabatan untuk bergerak dan membujuknya untuk bekerja sama untuk beberapa transaksi. Saat kita melakukan lebih banyak transaksi, kewaspadaannya terhadap kita secara alami akan mengendur, dan menggunakan logika untuk membujuknya, kita mungkin meyakinkannya untuk bergabung dengan Sekte Bangau Abadi. Jika dia terus keras kepala, kita bisa menggunakan beberapa metode rahasia. Perbudakan Gu adalah salah satu metode yang baik. Tidak banyak cara untuk menghadapi roh tanah, tetapi ada banyak cara untuk menghadapi manusia seperti dia. Jika kita bisa mendapatkan perjalanan abadi tetap Gu seperti ini, maka itu tidak diragukan lagi hasil yang sempurna. Para tetua yang hadir merasakan kegembiraan saat menyebutkan perjalanan abadi tetap Gu. Banyak yang mulai berbisik dan berdiskusi satu sama lain, hasil yang digambarkan He Feng yang benar-benar indah. Yang terpenting, rencananya memiliki peluang untuk berhasil. Lei Tan bisa merasakan perubahan suasana saat dia duduk dengan marah, kamu mengucapkan kata-kata yang bagus, semoga itu berjalan sesuai keinginan kita. Tetua ketiga tertinggi bergumam, selain Gu khusus seperti sayap impian Gu yang perlu diaktifkan menggunakan jiwa, sebagian besar Gu abadi lainnya membutuhkan esensi abadi untuk diaktifkan, dan Gu perjalanan abadi tetap ini tidak terkecuali. Fang Yuan ini telah memperbaiki perjalanan abadi Gu dan dengan bantuan roh tanah untuk menggunakan esensi abadi tanah yang diberkati, dia dapat melarikan diri kapanpun dia mau. Kita harus sangat berhati-hati untuk menghadapinya. Selain itu, ada satu poin yang perlu diperhatikan, dia hanyalah manusia namun dia memiliki Gu abadi, dia harus memiliki latar belakang yang agak dalam. He Feng yang mengangguk, junior sudah memikirkan poin ini. Saat itu, ketika saya mengklaim Fang Yuan adalah murid sekte kami, saya memeriksa reaksi dari 9 sekte lainnya. Tampaknya tidak ada satu pun dari 9 sekte benua tengah yang berada di belakangnya. Saya menebak, karena Fang Yuan berasal dari perbatasan selatan, dia sangat mungkin memiliki klan super perbatasan selatan di belakangnya. Tapi baik itu klan Wu, klan Sang, klan Tai, klan Yi atau klan super lainnya, mereka semua terletak jauh di perbatasan selatan dan tidak dapat membantunya di sini. Jika mereka memasuki benua tengah, kekuatan pertempuran mereka akan ditekan. Sekte Bangau Abadi kami adalah salah satu dari 10 sekte besar benua tengah, kami memiliki peluang besar untuk menang melawan mereka. Semua tetua mengangguk pada kata-kata ini dan memulai putaran diskusi lembut lainnya. Memang, naga perkasa tidak bisa menekan ular lokal. Benua tengah adalah wilayah sekte Bangau Abadi kita. Jika mereka bergerak, bahkan jika kehebatan pertempuran mereka tidak ditekan, sekte Bangau Abadi kita masih lebih kuat dari kelompok super manapun dari 4 wilayah lain dengan jarak 1 mil. Alis berkerut tetua ketiga rileks, ada satu keraguan yang tersisa. Untuk menggunakan Gu perjalanan abadi tetap, pengguna harus memiliki memori yang jelas dan pemahaman yang jelas tentang medan yang dia teleportasi. Fang Yuan hanyalah manusia dari perbatasan selatan yang jauh, bagaimana dia bisa mengetahui pemandangan di tanah yang diberkati Hu Immortal? Dan bagaimana waktunya bisa begitu tepat? Mungkinkah Hu Immortal pernah menetapkan warisan di perbatasan selatan? Atau itu bisa menjadi salah satu trik jalur iblis Gunung Tianti, Gu Immortals. He Feng yang membungkuk, junior juga tidak jelas tentang ini. Masalah ini aneh, awalnya, hanya ada petunjuk tentang warisan Laut Darah. Saat itu, salah satu murid sekte kami membelot dan melarikan diri ke perbatasan selatan. Beberapa tahun yang lalu, saya mengirim Lord Skycrane ke perbatasan selatan untuk membersihkan dan membuang sampah dan membawa kembali warisan. Tapi Lord Skycrane gagal dan sebaliknya Fang Yuan yang memperoleh warisan, mendapatkan tengkorak darah Gu. Anak ini sangat kejam dan menyeramkan, tiba-tiba membunuh semua anggota klannya di tempat dan menggunakan tengkorak darah Gu untuk meningkatkan bakatnya. Lord Skycrane tidak mengundurkan diri dan membawa kembali Fang Zheng untuk rencana masa depan untuk mengambil Gu.
He Feng yang secara alami tidak pernah mengharapkan siapapun untuk mengganggu rencananya saat itu, menyebabkan masalah besar baginya. Ini adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah orang sedang berjalan di jalan, ketika tiba-tiba seekor semut kecil melompat ke hidung mereka dan mulai menggaruknya. Dari mana semut ini berasal? Nyali seperti itu. Orang itu bisa menghancurkannya dengan jari mereka, tetapi karena situasi yang aneh, mereka tidak dapat menangkap semut dan hanya bisa membiarkan semut ini merasa menang untuk saat ini. Bukan warisan laut darah ini lagi. Mendengar He Feng yang menceritakan seluruh cerita, para tetua yang hadir mengerutkan kening, hati mereka menjadi kesal. Warisan laut darah berasal dari tembakan besar dari jalan iblis, leluhur laut darah. Dia membunuh orang seperti memotong rumput dan keburukannya telah tercatat dalam sejarah. Dengan kekuatan Gu Immortal peringkat 7, dia tiba-tiba mendirikan ratusan ribu situs warisan yang tersebar di benua tengah, perbatasan selatan, dataran utara, gurun barat, dan laut timur. Sebelum kematiannya, dia tertawa dan menyatakan, jalan darah tidak sepi, tandaku akan tetap ada selamanya. Sekarang, seperti yang dia nyatakan, manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mendapat manfaat, arisan laut darah sudah diproklamirkan sebagai warisan paling populer dengan jumlah terbesar di dunia. Tidak ada kompetisi. Sosok jalan lurus yang tak terhitung jumlahnya sakit kepala karenanya. Bukankah Suetu yang hanya seorang tukang daging, menjadi pembudidaya iblis terkenal setelah mendapatkan warisan laut darah? Bertahun-tahun yang lalu, Song Zixing dari Myriad Dragon Dog memperoleh salah satu warisan laut darah sejati dan membelot sektenya, menyebabkan penghinaan besar bagi 10 sekte besar kami. Sekarang, dia sudah menjadi Gu Immortal peringkat 7 dengan gelar Naga Darah. Untuk membunuh pembelot ini dan menghapus penghinaan mereka, Myriad Dragon Dog mengirim 8 Gu Immortal, 5 peringkat 6 dan 3 peringkat 7. Hasilnya adalah dia membunuh 4 dari mereka, melumpuhkan 3 dari mereka dan memukuli 1 untuk mundur. Dikatakan bahwa Laut Darah memiliki 9 warisan sejati. Mereka adalah, Gu Tengkorak Darah, Gu Sidik Jari Darah, Gu Getih Darah, Gu Darah Menstruasi, Gu Bayangan Darah, Gu Pertempuran Darah, serta Kelelawar Naga Darah Kejam Binatang Terpencil Kuno dan akhirnya, Dewa Darah Gu Abadi peringkat 6. Dia benar-benar seseorang yang mencapai kesuksesan besar di jalur darah. Omong-omong, 4 warisan sejati dari leluhur laut darah telah muncul. Salah satunya adalah Tengkorak Darah Gu yang bersama Fang Yuan. Lainnya adalah Sidik Jari Darah Gu yang bersama pemimpin klan Sang Perbatasan Selatan saat ini. Kelelawar Naga Darah yang kejam bersama Song Zixing. Dikatakan bahwa pemimpin klan Sang telah memperoleh warisan laut darah kedua. Itu hanya rumor yang belum dikonfirmasi, tidak ada bukti untuk menyimpulkannya. Para tetua berbisik satu sama lain. Baiklah, tidak perlu berbicara tentang warisan sejati laut darah. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, semua jenis rumor meningkat dari hari ke hari. Telinga saya sudah mendapatkan kalus karena mendengarnya. Tetua Agung tertinggi melambaikan tangannya dan segera menghentikan diskusi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah He Feng Yang, Penatua He Feng Yang, karena Anda mengungkit metode ini, maka Anda akan bertanggung jawab atas itu. Jika Anda dapat merebut tanah yang diberkati dan membangun jasa Anda, sekte tidak akan pelit dalam memberi Anda hadiah. Junior mengerti. He Feng yang menerima perintah itu sambil tersenyum. Melihat He Feng yang mendapatkan tugas yang begitu menguntungkan, Lei Tan merasa tertahan, tetapi karena tetua agung tertinggi yang berkata demikian, dia hanya bisa menyembunyikan kebenciannya di dalam. Namun, tetua agung tertinggi menambahkan, karena Anda bertanggung jawab atas itu, maka Penatua Feng Yang, Anda harus menyerahkan cara Anda sendiri Gu, bukan? Dalam permintaan Feng Jiuge, dia telah meminta Gu Abadi. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, jadi kamu harus menjadi orang yang menyelesaikan ini. Lei Tan langsung gembira. He Feng yang hanya bisa menerima perintah itu dengan senyum pahit. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Yang dia lihat di hadapannya hanyalah warna merah muda yang kabur. Saat penglihatannya berangsur-angsur kembali, dia melihat tirai sutra tipis. Angin sepoi-sepoi bertiup, lonceng berbunyi, tirai merah muda-muda perlahan bergoyang, membuatnya terasa seperti mimpi atau ilusi. Fang Yuan perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Tempat tidur bundar ini sangat besar, 40 hingga 50 orang bisa muat di atasnya.
Selimut sutra yang berwarna merah di bagian bawah dengan pelek emas menutupi tubuhnya. Fang Yuan melihat sekeliling dan menemukan dirinya di kamar tidur besar. Ada kompor di samping tempat tidur, membakar dupa. Ada aroma yang membangkitkan perasaan orang di udara. Ruangan ini dibuat dengan dinding bata emas, batu bata perak digunakan di tanah. Di samping tempat tidur, sudut-sudut ruangan, meja dan kursi, meja rias, semuanya memiliki mutiara, batu akik, berlian, dan segala macam permata berharga. Ruangan itu megah dan elegan, mewah dan megah, kemakmuran pemilik sebelumnya terpancar di ruangan itu. Ini adalah istana Dang Hun milik Hu Immortal. Ini adalah rumah yang lembut. Fang Yuan berkomentar ringan, turun dari tempat tidurnya. Tubuhnya bergetar tak terkendali, karena otaknya masih pusing. Fang Yuan tidak menganggapnya aneh, sebaliknya dia mengerti dengan jelas, ini karena dia telah memaksakan dirinya terlalu banyak kembali ke Gunung Sanca. Pengkhianatan Bai Ningbing, tekanan dari kedua faksi, dan dia bahkan harus merencanakan melawan roh tanah. Pertama menyempurnakan bukaan kedua, lalu menyempurnakan perjalanan abadi tetap Gu dalam aliran cahaya yang deras. Seluruh proses disertai dengan tekanan mental untuk mengambil taruhan berisiko. Bagi Fang Yuan, baik itu tubuh atau pikirannya, mereka telah mencapai batas mereka. Ketika dia menggunakan perjalanan abadi tetap Gu untuk tiba di Gunung Dang Hun, Feng Jinhuang dan Fang Zheng berada di batas mereka, tetapi dia juga begitu. Dibandingkan dengan mereka, tekanan mental Fang Yuan lebih besar. Jangkrik musim semi musim gugur tidak bisa lagi digunakan, dan dia telah merebut warisan abadi Hu tepat di depan Gu Immortal 10 Sekte. Dia mencoba mencabut gigi dari harimau, seperti bermain dengan api, itu adalah langkah yang sangat berbahaya. Fang Yuan adalah orang pertama yang mendaki gunung, dan roh tanah mengusir pesaing lainnya. Setelah Fang Yuan secara resmi menjadi pemilik tanah yang diberkati, dia memerintahkan roh tanah untuk menutup seluruh tanah yang diberkati. Setelah menginstruksikan roh tanah dengan beberapa poin penting, Fang Yuan bersantai di area aman, langsung tertidur. Berapa lama aku tidur? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dia masih merasa sangat lelah, ada rasa lemah yang datang dari jiwanya. Pada saat yang sama, telinganya berdengung, karena otaknya tidak bisa berpikir secepat biasanya. Sulit untuk memproses pertanyaan di kepalanya. Oh tidak, aku melukai jiwaku. Hati Fang Yuan tenggelam, merasakan kondisinya tidak terlihat baik. Alasan utamanya adalah penyempurnaan Gu abadi. Apakah Immortal Gu begitu mudah untuk disempurnakan? Banyak Gu Immortal akan menderita serangan balik ketika membuat kesalahan saat mencoba melakukannya, terluka paling baik, kematian paling buruk. Fang Yuan menggunakan tubuh manusia untuk menyempurnakan Gu abadi. Alasan utamanya adalah karena resepnya bagus, berasal dari kisah Renzu. Kedua, bahan yang digunakan sesuai, difokuskan pada Gu perjalanan ilahi, melihat dari sudut lain, itu hanya mengubah Gu perjalanan ilahi menjadi Gu perjalanan abadi tetap. Itu tidak seperti di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, di mana dia menggunakan sejumlah besar Gu fana untuk menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur Gu abadi. Beralih dari fana menjadi abadi, kesulitannya 100 kali lipat. Meski begitu, fondasi jiwaku terlalu lemah dan terluka. Tapi untungnya, ini Gunung Dang Hun. Berpikir begitu, ekspresi Fang Yuan berubah serius, saat dia berkata dengan ringan, di mana roh tanah? Swoosh, roh tanah Hu Immortal muncul di hadapannya. Tuan, Anda akhirnya bangun. Hu Immortal menundukkan kepalanya, wajahnya merah saat dia melihat kakinya, berbicara dengan nada lemah lembut. Dia memiliki penampilan gadis berusia 5 hingga 6 tahun, dia imut dan muda. Dengan gaun warna-warni, dan ekor rubah seputih salju di belakangnya, bergoyang untuk mengungkapkan kegelisahannya. Tuan, ketika Anda sedang tidur, saya bertindak atas kemauan saya sendiri dan menyembuhkan luka di lengan kiri Anda. Aku ingin membawakanmu pakaian tetapi yang kami miliki di sini bukanlah ukuranmu. Roh tanah Hu Immortal melaporkan. Pakaian yang dia sebutkan adalah pakaian Hu Immortal, itu adalah pakaian wanita, tentu saja Fang Yuan tidak bisa muat di dalamnya. Fang Yuan mengerutkan kening, pakaian tidak penting, sudah berapa lama saya tidur. Selama periode ini, apakah ada musuh yang kuat yang menyerang tanah yang diberkati? Mata Hu Immortal besar dan bersinar, berkedip Tuan, selama 7 hari Anda tidur, tidak ada yang menyerang. Aduh.
Mata Fang Yuan bersinar. Dia tidak tahu bahwa He Feng yang dari Sekte Bangau Abadi membelaya, menghalangi serangan 9 sekte lainnya. Tapi dia agak mengerti mengapa tidak ada Gu Immortal yang menyerang tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati Hu Immortal tidak seperti tanah yang diberkati tiga raja di Gunung Sanca. Tanah yang diberkati ini masih sangat muda, memiliki roh tanah dan penyimpanan esensi abadi yang luas, dan bahkan Gunung Danghun sebagai perlindungan inti dari tanah yang diberkati. Ketiga elemen ini membuat tanah yang diberkati Hu Immortal simen benteng, sebagian besar Gu Immortal tidak memiliki cara untuk memaksa masuk. Betapa sulitnya menyerang tanah yang diberkati ini, Fang Yuan tahu dengan sangat jelas. 500 tahun ke kehidupan masa lalunya, dia bersekutu dengan hampir 10 Gu Immortal Iblis, menyerang tempat ini. Akhirnya, dia meraih kemenangan tipis, hanya dia dan Song Zong yang tersisa. Song Zong adalah putra Song Zixing, bintang yang sedang naik daun dari jalan iblis, dia belum lahir. Saat itu, saya sudah menjadi senior dari jalan iblis. Song Zong mewarisi warisan ayahnya, mendapatkan kekuatan besar dan mampu bertarung denganku selama puluhan ronde tanpa pemenang yang muncul, menyebabkan dia menjadi terkenal dari pertempuran itu. Memikirkan kehidupan masa lalunya, digunakan sebagai batu loncatan untuk Song Zong Junior ini, Fang Yuan terus-menerus. Semuanya berubah sekarang. Aku akan menemukan kesempatan untuk membunuh Song Zixing. Hehe, mari kita lihat bagaimana kamu akan datang ke dunia ini. Song Zixing memiliki satu bagian dari warisan Laut Darah, itu adalah kelelawar naga darah kejam binatang terpencil kuno. Kelelawar naga ini bukan cacing Gu, bisa ditangkap dan diambil. Dengan kelelawar naga darah yang kejam, saya akan mendapatkan kelelawar darah dalam jumlah yang tak ada habisnya. Memanipulasi kelelawar darah adalah salah satu keterampilan terbesar saya di kehidupan saya sebelumnya. Tentu saja, itu adalah rencana untuk masa depan. Sekarang, saya harus mengandalkan tanah yang diberkati ini untuk berkultivasi dengan cepat, kembali ke tahap Gu Immortal saya. Berpikir begitu, Fang Yuan memikirkan pertanyaan penting, roh darat, berapa lama lagi sampai bencana duniawi berikutnya? Tuan, saya akan memberitahu Anda jika Anda tidak bertanya kepada saya. Saat ini, tanah yang diberkati telah mengalami 5 bencana duniawi, yang keenam tinggal setahun 3 bulan lagi. Suara Hu Immortal dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Apa? Setahun 3 bulan? Fang Yuan melompat dari tempat tidurnya, tidak bisa duduk lebih lama lagi, wajahnya menjadi muram. Semuanya ada dalam keseimbangan, surga tidak memihak. Kekuatan datang dengan kelemahan, berkat datang dengan malapetaka. Negeri-negeri yang diberkati memiliki malapetaka dan kesengsaraan, bencana duniawi setiap 10 tahun, dan kesengsaraan surgawi setiap 100 tahun. Tidak menyebutkan kesengsaraan surgawi tetapi hanya malapetaka duniawi, begitu itu terjadi, kekuatan luar biasa, sering menyebabkan bencana besar, jika tanah yang diberkati tidak dapat menahannya, mereka akan menghadapi kehancuran. Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati di kehidupan sebelumnya, dia sangat jelas akan bahaya situasinya saat ini. Bagi negeri yang diberkati, setiap bencana duniawi adalah ujian yang ketat. Bencana duniawi menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya, Hu Immortal meninggal di babak kelima, dan Fang Yuan akan menghadapi bencana keenam yang lebih kuat. Hanya ada 1 tahun 3 bulan tersisa untuk bencana duniawi. Mengapa tidak disebutkan dalam biografi Feng Jinhuang? Itu benar, dia adalah murid dari rumah afinitas roh, orang tuanya sama-sama Gu Immortals, dengan bantuan mereka, tidak sulit untuk memblokir bencana duniawi. Tapi bagiku, ini adalah situasi yang serius. Bencana keenam datang terlalu cepat, bahkan dengan pengalaman Fang Yuan, dia tidak akan punya waktu untuk membuat persiapan yang cukup. Selain itu, dia masih harus berjaga-jaga dari musuh eksternal. Di bawah pengawasan semua orang, saya merebut tanah yang diberkati Hu Immortal, meskipun puluhan sekte belum bergerak, mereka pasti menunggu untuk menerkam saya. Saya mengerti sekarang, 10 sekte sedang menunggu bencana duniawi, dan ingin memanfaatkannya. Begitu bencana duniawi turun, roh tanah harus menghadapinya dengan semua yang dia miliki, dia tidak akan punya waktu untuk merawat tuan ini. Fang Yuan masih peringkat 4 tahap atas, dia mudah ditargetkan. Begitu dia meninggal, tanah yang diberkati tidak akan memiliki pemilik, dan roh tanah harus menemukan tuan baru. Jika bencana duniawi menyebabkan celah besar,
Gu Master di luar akan bisa masuk sesuka hati. Jika 10 sekte menemukan masalah, itu akan menambah masalahnya, dan situasinya pasti akan berubah menjadi mematikan. Tatapan Fang Yuan bersinar, karena jiwanya terluka, itu menyebabkan kepalanya sakit. Dia mengatur ulang pikirannya yang tersebar, dan menghembuskan napas dalam-dalam, memutuskan, saya akan melihat situasinya, membuat persiapan terbaik untuk bencana duniawi ini. Jika saya gagal, saya akan menyerahkan tanah yang diberkati dan memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri, tidak memberikan sumber daya apapun kepada jalan yang benar secara gratis, lalu melarikan diri menggunakan perjalanan abadi tetap Gu. Petik 2. Meskipun tanah yang diberkati itu bagus, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan keselamatannya? Dengan pemikiran seperti itu, Fang Yuan memanggil roh tanah untuk membawanya keluar. Dia perlu tahu lebih banyak tentang tanah yang diberkati sekarang. Iya, roh tanah mengangguk patuh, tetapi dengan ragu-ragu menambahkan, Tuan, Anda tidak suka pakaian. Sebenarnya, mengenakan pakaian yang bagus akan membuat seseorang merasa lebih berenergi, dan Anda juga akan merasa lebih bahagia. Fang Yuan, gaun di istana Dang Hun bukan untuk dikenakan Fang Yuan. Tapi dia telah menyimpan beberapa pakaian cadangan di dalam bunga tusita. Setelah berganti jubah hitam, Fang Yuan mengikuti roh tanah, naik tangga dan mencapai puncak gunung. Angin montagne Dang Hun sangat kencang. Tapi roh darat melambaikan tangannya, dan itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Tuan, tanah yang diberkati ini memiliki tanah seluas 4.000 km persegi. Aliran waktu 5 kali lipat. Tanah seluas 4.000 km persegi sebagian besar adalah padang rumput. Rumput terdiri dari rumput derajat biru, rumput kastanya air, dan 6 rumput ilahi terutama, ada juga 7 bunga harta karun dan bunga tes susudel. Roh tanah diperkenalkan saat dia menggambar gambar virtual, melayang di udara untuk dilihat Fang Yuan. Dalam gambar itu, ada padang rumput klasik, dengan segala macam warna, seperti karpet rumput tepat di depannya. Rumput derajat biru-biru dan beracun, rumput kastanya air berbentuk kastanya, 6 rumput ilahi yang tampak seperti 6 daun tipis dengan perasaan batu giok. Dan juga 7 bunga harta karun 7 warna, bunga teh susu berbentuk cangkir yang diisi dengan nektar yang seperti teh susu. Dengan ketujuh ini sebagai yang utama, ada juga banyak gulma dan bunga liar. Fang Yuan melihat sambil mengangguk. Jangan meremehkan rumput dan bunga ini, mereka adalah sumber daya budidaya. Ketujuh jenis rumput dan bunga ini adalah bahan pemurnian Gu. Beberapa bunga dan rumput bahkan memiliki cacing Gu liar. Dengan tanah senilai 4.000 km persegi, dibandingkan dengan bumi, itu adalah 1,5 Hong Kong yang dijumlahkan. Berapa total Gu? Cacing Gu liar ini sangat mudah ditangkap. Hanya dengan perintah dari Fang Yuan, roh tanah akan dapat menangkap mereka secara utuh dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan bertanya, lalu berapa banyak Gu yang ada di tanah yang diberkati sekarang? Roh tanah Hu Immortal mengangkat kepalanya sedikit, saat ini, ada lebih dari 860.000 peringkat 1 Gu, dengan sekitar 52 jenisnya. Lebih dari 130.000 peringkat 2 Gu, dengan 48 jenis. 5.000 peringkat 3 Gu, dengan 12 jenis. Hanya lebih dari 60 peringkat 4 Gu, dengan 8 jenis. Dan hanya 1 peringkat 5 Gu, Gu kulit rubah. Setelah Hu Immortal meninggal, obsesinya tidak hilang dan dikombinasikan dengan kekuatan surgawi tanah ini untuk membentuk keberadaan yang tidak biasa yang dikenal sebagai roh tanah. Dalam beberapa hal, itu bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari hidupnya. Dengan demikian, roh tanah adalah wakil dari tanah yang diberkati ini dan jelas tentang segala sesuatu di tanah yang diberkati. Karena Fang Yuan telah menjadi penguasa tanah yang diberkati sekarang, segala sesuatu di tanah yang diberkati adalah miliknya. Lebih dari 860.000 peringkat 1 Gu, 130.000 peringkat 2 Gu, keduanya digabungkan berarti hampir 1 juta cacing Gu. Fang Yuan mengingat waktu di Gunung Qingmao, hari-hari di mana dia harus merencanakan dan berjuang untuk 2 hingga 3 peringkat 1 dan peringkat 2 Gu. Tanah yang diberkati hanya bisa diciptakan oleh Gu Immortal, itu adalah fondasi. Kekayaan mereka, perkebunan surgawi. Hanya tanah berkah abadi Gu ini saja yang bisa memasok klan super. Tidak akan ada masalah untuk menempatkan 5 atau 6 klan kecil menengah seperti klan Gu Yue di sini.
Adapun cacing gu di tanah yang diberkati, jumlahnya menurun tajam di peringkat 3. Cacing gu peringkat 4 tidak mencapai 100, dan hanya ada satu gu peringkat 5. Situasi ini juga wajar, sama halnya dengan gu Masters. Master gu peringkat 1 dan peringkat 2 sangat umum, peringkat 3 sudah langka, peringkat 4 bahkan lebih sedikit, dan hanya satu atau dua Master gu peringkat 5 yang mungkin muncul di antara 1 juta orang. Ini adalah distribusi piramida, kuantitasnya berkurang semakin tinggi Anda pergi, dan orang-orang yang menempati puncak jumlahnya sangat sedikit. Tanah yang diberkati ini masih muda dan dengan pengelolaan yang tepat, jumlah cacing gu akan tetap meningkat. Mencapai 10 juta peringkat 1 dan 2 gu tidak akan sulit. Tapi apakah saya bisa membesarkannya dengan benar atau tidak, itu tergantung pada jenis dan jumlah peringkat 4 dan peringkat 5 gu. Fang Yuan menghitung, Mortal Gu Master biasanya hanya akan membesarkan 5 atau 6 gu, sedangkan Gu Immortals dapat membesarkan 1 juta atau bahkan 10 juta cacing gu. Perbedaan antara keduanya adalah sejauh awan dari lumpur. Gu ini dibesarkan di tanah yang diberkati, Gu Immortal hanya bisa dianggap bisa dilewati. Di satu sisi, jumlahnya sedikit, hanya sekitar 1 juta. Di sisi lain, gu bukanlah elit. Dari perkenalan yang didapat Fang Yuan, mereka semua adalah gu biasa. Jika mereka diubah menjadi gu seperti cacing minuman keras atau penyembunyian napas gu, nilainya akan jauh lebih tinggi. Bahkan gu kulit rubah peringkat 5 adalah gu defensif yang sangat umum, itu efektif melawan cacing gu jalur angin dan air, tetapi sulit digunakan di medan perang yang kompleks. Fang Yuan bahkan tidak melihatnya. Hal yang benar-benar menggerakkannya adalah waktu di tanah yang diberkati. Waktu mengalir 5 kali lebih cepat di tanah yang diberkati Gu Immortal. Artinya, 1 hari di dunia luar berarti 5 hari di sini. Ini berarti kecepatan kultivasi Fang Yuan akan 5 kali lebih cepat di tanah yang diberkati. Dia bisa berkultivasi selama 1 tahun 3 bulan di sini ketika hanya 3 bulan yang akan berlalu di dunia luar. Dengan ini, kecepatan kultivasi Fang Yuan akan melampaui sebagian besar Master Gu dan dia akan memiliki inisiatif yang lebih besar untuk rencana masa depannya. Secara alami, ada kerugian besar untuk ini. Umur Fang Yuan hanya sekitar 100 tahun, jadi dengan ini, dia akan menua 5 kali lebih cepat juga. Semangat tanah melanjutkan dengan pendahuluan, saat ini, ada sekitar 1000 kelompok rubah yang tinggal di sini, rubah merah, rubah emas, rubah awan, rubah angin, rubah musim gugur, rubah cahaya yang mengalir, dan sebagainya. 3 kelompok rubah terbesar masing-masing memiliki sekitar 800.000 rubah. Secara keseluruhan, ada sekitar 4.700.000 rubah. Fang Yuan diam-diam mendengarkannya dan menganggukkan kepalanya. 3 kelompok segudang rubah berarti 3 segudang raja binatang. Perkembangan binatang buas di tanah yang diberkati masih belum mencapai tingkat menciptakan kaisar binatang. Klasifikasi binatang buas sederhana. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah Raja 100 binatang, Raja 1000 binatang, Raja binatang buas dan Kaisar binatang. Misalnya, Bahuang dan Yingning dari warisan 3 raja adalah 2 kaisar binatang buas dengan kekuatan pertempuran yang bisa menandingi peringkat 5 Gu Master, mereka dapat menghalangi kemajuan Mo Wutian dan Xiao Mang untuk sementara. Ada banyak kelompok rubah, tapi sayangnya mereka semua adalah rubah biasa dan bukan binatang buas yang bermutasi. Fang Yuan mengevaluasi dalam hati. Nilai binatang biasa secara alami tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas yang bermutasi. Contohnya adalah membandingkan babi hutan dan babi petir, banteng hijau dan banteng kunlun, anjing liar dan mastif singa. Di atas binatang buas yang bermutasi adalah binatang buas yang sunyi, di atas binatang terpencil adalah binatang terpencil kuno dan binatang terpencil yang tak terlupakan. Kelelawar naga darah kejam Song Zixing adalah binatang kuno yang sunyi, salah satu dari 9 warisan sejati dari Laut Darah Leluhur. Binatang terpencil yang tak terlupakan tercatat dalam kurang dari The Legends of Ren Zhu lebih besar dari, contohnya adalah rubah berekor 9. Memelihara rubah berekor 9 di tanah yang diberkati Gu Immortal hanyalah mimpi. Bahkan membesarkan binatang kuno yang sunyi tidak mungkin. Jika itu adalah binatang terpencil biasa seperti rubah badai atau rubah sayap phoenix, membesarkan 1 atau 2 dari mereka bisa saja tetapi itu akan sangat tergantung pada keberuntungan. Fang Yuan terus mempertimbangkan.
Karena dia telah memperoleh tanah yang diberkati Hu Immortal, rencananya setelah kelahiran kembali telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, sehingga dia harus merevisi dan memodifikasinya. Pada saat ini, perselisihan internal klan Jia seharusnya sudah berkobar seperti api dan dia tidak akan bisa berpartisipasi di dalamnya. Dia juga tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran besar Gunung Yitian. Fang Yuan bermaksud untuk memanfaatkan sepenuhnya tanah yang diberkati Hu Immortal ini dan berkultivasi ke alam Gu Immortal. Ini berarti bahwa dia tidak hanya harus menahan bencana duniawi yang terus-menerus tetapi juga harus mengelola tanah yang diberkati. Saat ini, cacing Gu hampir tidak bisa dilewati dan rubah mungkin biasa saja tetapi mereka memiliki potensi untuk tumbuh. Sebenarnya, ada lebih banyak kelompok rubah di tanah yang diberkati. Setidaknya, 3 kali lebih banyak dari saat ini. Tetapi bencana duniawi kedua menyebabkan hujan api meteor yang menghancurkan wilayah timur tanah yang diberkati menjadi reruntuhan, membakar ratusan ribu rubah sampai mati. Api gelap saat itu belum padam bahkan sekarang. Bencana bumi keempat adalah banjir besar yang menenggelamkan sebagian besar padang rumput di wilayah utara tanah yang diberkati, membunuh lebih banyak rubah. Jadi, hanya ada sebanyak ini yang tersisa saat ini. Roh tanah mengerutkan bibir merah mudanya, matanya memperlihatkan ketakutan dan kepanikan saat dia berbicara tentang bencana bumi. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kecilnya dan asap terbang ke udara, menunjukkan pemandangan bagian timur dan utara tanah yang diberkati. Fang Yuan bisa melihat, bagian timur adalah pemandangan kehancuran dengan debu dan asap yang menyelimuti seluruh tempat. Ada kawah meteorik di mana-mana, dan api hitam menyala di sekitar kawah. Nyala api menyala tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, tetapi ini memanifestasikan aura yang lebih menakutkan. Dan bagian utara adalah pemandangan air jernih yang luas. Awan gelap bergemuruh di udara dan hujan turun tanpa henti. Air yang bergelombang memancarkan suara suram dan suram. Ada potongan-potongan rumput dan bunga yang hancur, bersama dengan mayat rubah yang mengambang di atas air. Ini adalah meteor api gelap dan bencana laut putih berawan. Melihat pemandangan yang begitu suram, Fang Yuan tidak bisa menahan perasaan muram. Kekuatan bencana duniawi sangat kuat, apalagi ada banyak jenis bencana, dan tidak mungkin untuk direncanakan. Setiap 10 tun, bencana duniawi akan menimbulkan ancaman yang merusak terhadap tanah yang diberkati. Hu Immortal bertahan 5 kali sebelum kehilangan nyawanya. Dan kehancuran yang ditinggalkan bencana duniawi sebelumnya masih ada dan belum disembuhkan. Ini adalah kabar buruk bagi Fang Yuan. Tanah berkah abadi Hu memiliki luas 4.000 km persegi, tetapi daerah utara dan timur hilang, menyebabkan hilangnya lebih dari 1.300 km persegi luas. Kehilangan seperti itu benar-benar bencana. Saya harus menyelesaikan 2 masalah ini. Terlepas dari hal lain, banyak esensi abadi akan digunakan untuk menekan api hitam yang membara dan banjir yang menyebar. Fang Yuan bergumam dengan suara lembut. Namun, segera mengikuti, roh tanah Hu Immortal menyebutkan berita yang lebih buruk. Tuan, masalah terbesar ada di sini. Lihat, inilah yang tersisa dari bencana duniawi kelima. Dia melambaikan tangannya dan gambar itu berubah untuk menunjukkan pemandangan yang berbeda. Fang Yuan melihat pemandangan padang rumput hitam hangus, dan sosok manusia yang terbentuk dari petir biru sedang duduk bersila di tanah. Fisiknya tidak besar dan terlihat cukup memikat, namun terbentuk murni dari petir. Cahaya biru yang mulia mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Petir berbentuk manusia, ini adalah bencana bumi, bayangan petir pesona biru. Fang Yuan menarik napas dingin. Petir berbentuk manusia ini adalah salah satu bencana bumi, itu sangat kuat dan bisa menandingi peringkat 6 Gu Immortal. Fang Yuan melihat pemandangan ini dan segera menyadari bahwa pembunuh yang membunuh Hu Immortal mungkin adalah bayangan petir pesona biru ini. Hu Immortal adalah jalur perbudakan Gu Master yang mengendalikan kelompok rubah. Jalur perbudakan kuat tetapi juga lemah, dan dapat dengan mudah ditundukkan dengan memenggal kepala pemimpin taktik. Meskipun ada banyak kelompok rubah, mereka tidak dapat menghalangi bayangan petir pesona biru. Pada akhirnya, Hu Immortal harus melawan sosok petir dalam pertempuran jarak dekat dan kehilangan nyawanya. Sialan, bagaimana mungkin ada bayangan petir ini di tanah yang diberkati ini? Ekspresi Fang Yuan berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia punya cara untuk perlahan-lahan menyelesaikan 2 masalah sebelumnya.
Namun, petir berbentuk manusia ini sudah di luar kemampuannya saat ini. Tuan, Anda harus berhati-hati ketika Anda berkeliaran nanti. Petir berbentuk manusia ini berjalan-jalan secara acak di sekitar tanah yang diberkati. Hanya Gunung Danghun tidak berani mendekat. Wajah merah muda dan halus roh tanah bermandikan gambar petir biru, suaranya sedikit gemetar. Petir ini adalah bencana bumi tetapi juga merupakan jenis makhluk hidup. Karena itu adalah makhluk hidup, ia memiliki jiwa dan dengan demikian jika mendekati Gunung Danghun, jiwanya akan menerima gelombang kejut sampai berubah menjadi abu. Fang Yuan sudah menenangkan pikirannya sekarang. Mungkin aku bisa menggunakan Gunung Danghun untuk menyelesaikan bayangan petir ini. Tapi bagaimana saya bisa memikatnya? Pikiran Fang Yuan berubah, namun saat berikutnya suara mendengung bergema di telinganya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak terus berpikir. Apakah ada kabar buruk lainnya? Beritahu semuanya sekaligus. Dia tersenyum pahit dan bertanya kepada roh daratan. Situasinya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Tanah yang diberkati Hu Immortal berada dalam krisis yang akan segera terjadi. Apakah itu kekhawatiran internal atau agresi eksternal? Keduanya sangat serius. Adapun Feng Jin Huang, dengan orang tua Gu Immortal dan juga bantuan Spirit Affinity House, dia secara alami tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Tapi Fang Yuan hanyalah kekuatan tunggal. Secara alami, ada manfaat yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan tunggal. Dalam biografi Feng Jin Huang, tercatat Feng Jin Huang harus menawarkan sejumlah besar sumber daya kepada sektenya setelah mendapatkan tanah yang diberkati. Roh tanah menggelengkan kepala kecilnya. Dia sudah melaporkan situasi terburuk, sisanya adalah kabar baik. Pertama-tama, di daerah selatan tanah yang diberkati tinggal suku manusia batu. Rockman adalah jenis varian manusia yang hidup di bawah tanah dan memakan biji sebagai makanan. Berita ini merupakan kejutan tak terduga bagi Fang Yuan. Kedua, ada esensi abadi yang melimpah di tanah yang diberkati Hu Immortal. Roh tanah membawa Fang Yuan ke istana di Gunung Danghun. Di bagian terdalam istana ada mangkuk emas besar yang diisi dengan esensi abadi hijau. Selain cairan hijau di mangkuk, sebagian besar esensi abadi secara otomatis membeku menjadi bola. Sekilas, itu tampak seperti anggur. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki Gu Immortal peringkat 6, esensi abadi anggur hijau. Setiap mutiara esensi abadi anggur hijau mengandung esensi abadi yang jauh lebih dari esensi abadi di tanah yang diberkati tiga raja. Dengan esensi abadi ini, masih ada sedikit harapan. Fang Yuan akhirnya bernapas lega. Bagian bawah mangkuk, jumlahnya berjumlah 78,5 buah. Ada banyak esensi abadi, 100 kali lipat dari tanah yang diberkati oleh tiga raja. Fang Yuan mengeluarkan satu manik-manik esensi abadi anggur hijau, memegangnya di tangannya, bersedia dan memanggil Gu perjalanan abadi tetap. Perjalanan abadi tetap Gu seperti batu giok, kupu-kupu yang dibuat dengan cermat, cemerlang dan elegan, terbang dengan mulus. Wajah Fang Yuan memucat saat tubuhnya bergetar, keringat dingin muncul di tubuhnya saat penglihatannya menjadi gelap. Jika dia tidak berpegangan pada pagar emas di samping, dia akan jatuh. Tuan, hati-hati, cedera jiwamu parah, jangan memanggil Gu abadi begitu sembarangan, jika tidak, kamu akan jatuh ke dalam koma lagi. Gu abadi kecil berteriak, nadanya cemas dan ekspresinya prihatin. Jangan khawatir, aku tahu. Fang Yuan mengertakkan gigi, melambaikan tangannya saat dia merentangkan telapak tangannya untuk perjalanan abadi tetap Gu ke darat. Memperbaiki perjalanan abadi Gu merasakan aura esensi abadi anggur hijau dan mengepakkan sayapnya, meluncur di udara dan mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Selanjutnya, ia berbaring di atas esensi abadi anggur hijau dan perlahan mengkonsumsinya. Nama perjalanan abadi tetap berisi kata, abadi, itu bukan untuk pertunjukan. Makanannya adalah esensi abadi. Sesaat kemudian, satu esensi abadi anggur hijau habis. Master Gu menyempurnakan Gu, menggunakan Gu, dan memelihara Gu. Setelah Fang Yuan berhasil menyempurnakannya, dia belum memberi makan Gu perjalanan abadi tetap. Dia tidur selama 7 hari 7 malam, perjalanan abadi tetap Gu kelaparan dan sayapnya yang berkilau telah meredup. Ini adalah sesi makan pertama Fang Yuan untuk itu. Setelah perjalanan abadi tetap Gu kenyang, ia melebarkan sayapnya dan terbang di udara. Cahaya hijau terang muncul lagi, seperti partikel debu di udara,
setiap kali mengepakkan sayapnya, itu akan menjadi pertunjukan cahaya yang indah. Aura unik dari Gu Abadi terus terpancar. Gu Abadi mahal untuk diberi makan, perjalanan abadi tetap Gu mengkonsumsi seluruh bagian esensi abadi setiap saat. Tapi setelah ini, saya tidak perlu memberinya makan selama 6 tahun. Semakin tinggi peringkat cacing Gu, semakin berat biaya untuk memberinya makan, tetapi interval antara setiap sesi makan juga akan meningkat pesat. Cacing Gu peringkat 1 dan 2 perlu diberi makan setiap beberapa hari. Peringkat 4 diberi makan 1 beberapa bulan. Peringkat 5 diberi makan setiap 1 atau 2 tahun, dan setiap kali mereka makan, itu akan sangat mahal. Setelah memberi makan perjalanan abadi tetap Gu, Fang Yuan meninggalkannya sendirian untuk berkeliaran di istana Danghun, selama tidak meninggalkan Gunung Danghun dan terbunuh oleh bayangan petir itu. Pada saat ini, bukaan Fang Yuan masih peringkat 4 tahap atas, itu tidak dapat berisi Gu abadi yang sehat sempurna. Alasan dia bisa memelihara jangkrik musim semi-musim gugur adalah karena terlalu lemah. Selain itu juga Gu vitalnya. Masalah diklasifikasikan menjadi penting dan sepele. Setelah memahami situasinya, Fang Yuan menegaskan bahwa dia aman untuk saat ini. Setelah menyelesaikan masalah perjalanan abadi G, dia harus memperbaiki luka jiwanya selanjutnya. Ayo pergi, Hu abadi kecil, cari batu usus bersamaku. Iya, roh tanah menjawab dengan cepat, Tuan, Anda seharusnya sudah melakukan ini sejak lama, ikutlah dengan saya. Little Hu Immortal membawa Fang Yuan ke Gunung Danghun. Keduanya bergerak di atas bebatuan gunung yang tidak rata, tubuh Fang Yuan bergoyang, menyebabkan roh tanah merasa khawatir, Tuan, haruskah saya memindahkan Anda? Teleportasi untuk apa? Kita harus menyelamatkan esensi abadi. Fang Yuan menatap dengan mata terbelalak. Little Hu Immortal menjulurkan lidahnya, ketakutan dengan kata-kata Fang Yuan, berpikir, Tuan ini sangat mendominasi, bahkan jika dia terluka, dia masih sangat menakutkan. Tuan, ada batu usus di sini. Setelah berjalan sebentar, roh tanah berhenti dan menunjuk ke batu di bawah kakinya, berteriak. Batu ini seperti batu empedu seseorang, tumbuh di bebatuan gunung, memiliki warna campuran. Jika seseorang tidak terlihat dengan benar, mereka akan mengira itu adalah batu biasa. Fang Yuan dengan cepat berjalan mendekat, berjongkok dan menghancurkan batu usus ini dengan tangannya. Setelah batu itu hancur, Gu terbang keluar dan berubah menjadi cahaya abu-abu menakutkan, memasuki tubuh Fang Yuan. Fang Yuan merasakan otaknya menjadi jernih, jenis kekuatan baru telah memasuki jiwanya, dan dengungan di telinganya telah berkurang. Gunung Danghun bisa mengguncang jiwa, itu adalah tempat kematian semua makhluk hidup. Hanya karena penindasan roh daratan, Fang Yuan bisa bergerak dengan mudah. Tapi Gunung Danghun bukanlah tempat kematian yang sederhana. Jiwa makhluk hidup hancur berkeping-keping di gunung, tersebar dan menyatu dengan gunung. Seiring berjalannya waktu, batu usus terbentuk. Dan di beberapa batu usus, nyali Gu ditemukan, itu bisa memperkuat jiwa seseorang. Ini seperti bagaimana tempat peristirahatan ular berbisa memiliki ramuan untuk membuat penawar. Semua makhluk hidup bersaing, dan dunia itu adil, di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Gunung Danghun mungkin terlihat seperti tempat kematian mutlak, tetapi peluang untuk bertahan hidup tersembunyi di dalamnya. Tapi nyali Gu ini hanya bisa ada sesaat, setelah itu akan bubar atau dihancurkan oleh Gunung Danghun lagi. Meskipun roh tanah dapat menekan gunung, batu usus tidak dapat dipindahkan, mereka hanya dapat digunakan di tempat. Jadi, Fang Yuan harus pergi ke sana sendiri dan berjalan-jalan di sekitar Gunung Danghun. Setelah diremajakan oleh nyali Gu ini, Fang Yuan seperti musafir yang haus di gurun yang mendapatkan seteguk air tawar. Dia melanjutkan perjalanannya, dan dengan roh tanah ini bertindak sebagai pemandu yang patuh, mereka menemukan selusin batu usus lagi, menghancurkannya satu per satu. Dengan demikian, Fang Yuan mendapatkan 8 nyali Gu lagi untuk mengisi kembali jiwanya. Luka-lukanya tidak hanya sembuh sepenuhnya, bahkan membaik dibandingkan sebelumnya. Hahaha, dengan Gunung Danghun ini, aku memiliki gunung batu usus. Selama aku terus mengkonsumsi nyali Gu, suatu hari, fondasi jiwaku akan mencapai tahap di mana tidak ada yang pernah mencapainya. Berdiri di pinggang gunung, Fang Yuan menjadi bersemangat saat dia tertawa keras. Hu Immortal adalah orang yang beruntung,
karena kesempatan, dia berhasil mendapatkan Gunung Danghun, seperti dia memenangkan lotre, dan memindahkannya ke tanah yang diberkati. Tapi dia adalah orang yang sangat tidak beruntung, meninggal selama bencana duniawi kelima. Jika bukan karena bayangan petir pesona biru, dia pada akhirnya akan menjadi ahli jalur perbudakan terkuat. Sayangnya, Hu Immortal hanya memiliki Gunung Danghun, tetapi tidak berhasil menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tapi untungnya, Gunung Danghun ini milikku sekarang. Bagian paling berharga dari tanah yang diberkati Hu Immortal adalah Gunung Danghun ini. Tentu saja, jiwa tidak bisa diperkuat tanpa henti dengan nyali Gu. Begitu jiwa tidak cukup terkonsentrasi, menggunakan nyali dalam jumlah besar Gu akan menyebabkannya mengembang secara berlebihan dan memicu bencana kematian tertentu. Tapi Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, semua pasang surutnya setelah kelahiran kembali, terus-menerus berjuang di pintu kematian, jiwanya sudah ditempa seperti baja. Tetap tenang di hadapan kematian, hati es pada malapetaka yang akan datang. Bagi Fang Yuan, beberapa ratus nyali Gu tidak masalah sama sekali. Ada banyak manfaat dan implikasi dalam memiliki fondasi jiwa yang kuat. Baik itu memurnikan Gu atau memperbudak binatang buas, itu akan membuatnya jauh lebih mudah. Selain itu, begitu jiwa menjadi lebih kuat, Fang Yuan tidak perlu khawatir tentang gerakan pembunuh seperti mata ungu Mo Wutian. Gunung Danghun adalah tanah terlarang, pertama kali muncul di kurang dari Legends of Renzu lebih besar dari. Legenda mengatakan bahwa matahari besar hijau terbang ke langit, dan akhirnya terjun ke kematiannya. Renzu, sebagai ayahnya, sangat kesal setelah menerima berita itu, menemukan kebijaksanaan Gu untuk penjelasan. Adalah kebijaksanaan Gu yang mengajari matahari besar hijau untuk minum, menyebabkan serangkaian peristiwa setelahnya. Kebijaksanaan Gu dengan cepat berkata, Renzu, oh Renzu, jangan temukan masalah denganku. Meskipun putra Anda meninggal, bukan tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali. Selama Anda memasuki pintu hidup dan mati, dan membimbingnya menuju jalan kehidupan, berjalan di bawah sinar matahari, dia akan dihidupkan kembali. Renzu terkejut, sebelum menjadi sangat gembira, dan kemudian sangat marah. Dia meraih kebijaksanaan Gu dan bertanya, kebijaksanaan Gu, oh kebijaksanaan Gu, apakah kamu masih mengira aku adalah anak bodoh dari sebelumnya? Pintu hidup dan mati adalah tempat yang berbahaya, begitu saya masuk, saya tidak akan pernah bisa pergi. Setelah menyakiti anakku, kamu ingin membunuhku juga. Kebijaksanaan Gu dengan cepat berkata, makhluk hidup lain tidak tahu rahasia pintu hidup dan mati, sehingga mereka tidak bisa pergi. Tapi aku bisa mengajarimu semua rahasia ini. Kamu adalah orang yang hidup, untuk memasuki pintu hidup dan mati, kamu harus masuk dari jalan kematian. Jalan ini luar biasa, itu adalah jalan yang ditinggalkan oleh takdir Gu ketika meninggalkan keadilan Gu. Jalan yang tertinggal disebut jalan takdir. Ada banyak Gu yang menderita di dalam jalan kehidupan, Anda harus masuk dari jalan kematian, dan Anda harus memiliki keberanian Gu. Dengan begitu, Anda tidak akan takut akan siksaan penderitaan. Ketika kamu memasuki pintu hidup dan mati, dan melihat keadilan Gu, kamu sudah mati. Tetapi pada saat yang sama, Anda akan melihat putra tertua Anda, jiwa Grandan Gritsun. Engkau akan membawanya pergi, dan keluar dari jalan lain, jalan kehidupan. Jalan kehidupan adalah jalan yang dilalui oleh takdir Gu ketika mengunjungi keadilan Gu, itu juga disebut jalan takdir. Tapi selama jalan ini, Anda akan bertemu dengan 3 rintangan. Salah satunya adalah Gunung Danghun, yang lain disebut Lembah Luopo, dan terakhir sungai aliran balik. Untuk mendaki melewati Gunung Danghun, Anda harus menghancurkan batu usus di atasnya, dan mendapatkan bantuan Gu nyali. Untuk melewati Lembah Luopo, Anda perlu menemukan iman Gu untuk membantu. Untuk melewati sungai aliran balik, Anda harus bergerak maju terus-menerus, tidak berhenti bahkan sedetik pun selama proses. Renzu mendengar kata-kata kebijaksanaan Gu dan melepaskannya. Dia dengan cepat menemukan keyakinan Gu. Sejak dia menjadi buta, cahaya iman Gu adalah satu-satunya cahaya yang bisa dia lihat. Oh Renzu, aku bisa merasakan tekadmu untuk mendapatkan kembali putra sulungmu. Saya bersedia membantu Anda, tetapi saya mendesak Anda untuk tidak menyerah pada tujuan ini. Karena ketika kamu menyerah, aku akan meninggalkanmu untuk selamanya.
kata Fight Gu dengan prihatin. Renzu menemukan keberanian Gu selanjutnya. Keberanian Gu dan harapan Gu adalah teman yang baik. Renzu memiliki harapan Gu, dan dengan demikian melihat keberanian Gu sesekali, dia memiliki hubungan yang baik dengannya. Setelah mendapatkan keberanian bantuan Gu, Renzu datang ke pintu hidup dan mati, memasuki jalan kematian. Jalan kematian adalah kegelapan murni, sejumlah besar Gu yang menderita seperti kunang-kunang kuning, berkerumun ke arah Renzu. Pada saat ini, keberanian Gu bersinar terang, mengusir Gu yang menderita untuk Renzu. Keberanian dibutuhkan untuk menghadapi kematian. Renzu berhasil turun, tubuhnya menjadi lebih putih saat berlubang, secara bertahap berubah menjadi hantu. Dia bisa melihat lagi. Ketika dia sampai di ujung jalan, di tengah kegelapan yang tenang, dia melihat keadilan Gu. Dia sangat terkejut dengan keadilan tubuh besar Gu, berseru, "Kamu adalah keadilan Gu. Mengapa tubuh Anda begitu besar? Gunung adalah setitik debu dibandingkan dengan Anda. Laut seperti tetesan dibandingkan denganmu." Suara Furnace Gu megah, "Hidup dan mati adalah keadilan terbesar di dunia ini. Ketika saya berada di dalam pintu hidup dan mati, tubuh saya akan menjadi sangat besar. Oh Renzu, kamu di sini untuk putramu kan? Jangan ragu untuk pergi, dia ada di sana." Bersambung.